terima kasih udah klik video ini. Balik lagi sama aku Nafa di podcast Sedulur. Yeay, kali ini aku kedatangan tamu spesial lagi. Ini ada Mas siapa? Sahrijal. Mas Sahrijal, dipanggilnya Jawa. Mas Jawa? Iya. Oh, unik sekali nih ya. Oke. Jadi Lur, Mas Jawa ini katanya punya pengalaman horor yang sangat-sangat menarik dan bikin penasaran karena Mas Rijal sendiri ini merupakan seorang indigo, ya Mas ya? Iya, betul. Wow, ini sangat menarik dan aku nggak sabar banget nih dengerin ceritanya. Langsung aja ya Mas ya, kita check it out. Jadi kejadiannya ini terjadi di tahun berapa nih? Tahun 2011. Oke, Iya. tahun 2011. Berarti waktu itu Masnya umur berapa? Masih SD lah, di bangku SD oke, gitu. oke. Jadi Dimana waktu itu namanya anak SD kan ya, penasaran lah gitu. Pengen tahu hal-hal di luar kemampuan kita gitu, pengen tahu-tahu dunia apa sih ini, tempat kayak gini, kayak gitu. Dulu waktu umur 11 tahun itu pernah mandi di, kalau sekarang tuh bendungan lah. Kalau dulu kan sungai, sekarang udah jadi bendungan. Oke. Jadi sungai ini tuh terkenal angker. Sama teman-teman dulu sepulang sekolah tuh sering mandi lah bendungan ini. Satu ketika waktu itu kebagian kan sekolah disip lah ya. Masuk pagi itu. Oh, ada yang gitu ya? Sepulang sekolah langsung lah sama teman-teman gitu. Bilang teman-teman ini. Si Rifki namanya. Ya, kita mandi yuk. Kayaknya gerah nih habis pulang sekolah. Udah gitu bilanglah sama anak-anak lah. Bisa dibilang ini waktu SD tuh terkenal bandel lah sama guru tuh gitu. Singkat cerita, sampailah ke sungai itu bendungan. Buka baju, taruh tas di atas. Gak lama ada pedagang kayak asongan gitulah. Kayak asongan gitu. Bilang, "Dek, kamu jangan berenang di situ. Di situ pengantin pernah ada yang meninggal." Di situ namanya jiwa anak-anak ya, bodo amat gitu. Gak peduli lah ya? Iya. Kebetulan itu juhur siang lah jam segini gitu. Pas Allahu Akbar. Tiba-tiba temen tuh nyelam, gak muncul lagi. Kemana ini? Namanya si Jayan ya. Itu berapa orang di situ? 4 orang. Oke, 4 orang. Rifki, saya, Jayan, sama Muklis. Jayan kemana ini? Nyari ikan kali, kata Muklis gitu. Masa sih? Rifki ini tipikal orang yang gak percayalah sama hal gaib gitu. Udahlah bodo amat. Jangan mikirnya enggak bilang ke Muklis gitu. Tiba-tiba Jayan ini di ujung bluk gitu. Matanya merah. Sontak kan teman-teman langsung kaget tadi, langsung, "Kenapa lu Jai? Kenapa?" gitu. Udah gitu dia kayak ngerasa diam aja gini. Terus kayak ada auman gitu. Tolong gitu. Sama-sama tolong gitu. Kaget lah anak-anak. Tadinya mau ditinggalin. Udah tinggalin aja lah ini mah. Gak jelas bercanda kali si Jayan. Muklis di situ udah peka. Aing bilang ge naon. Ulah sok kancola ieu juhur. Bener cek si Mamang katanya. Artinya gini, kata saya juga apa? Jangan sembarangan. Si pedagang udah bilang, jangan dulu berenang. Udah gitu teriaklah anak-anak. Namanya masih kecil lah ya. Bingung juga gitu mau bacaan apa gitu, nggak ingat ke situ ya Kak. Larilah si Rifki karena udah kaget kan, tadinya dia sompral lah, naik ke atas teriak, tolong. Temulah ibu-ibu di situ. "Bu, tolongin ini Bu, teman saya kesurupan," katanya. Ibu-ibunya diem, bilang 2 kali. Dan kebetulan kan Rifki pas lari itu ditemenin sama saya. Muklis suruh jaga tuh. Sama si Jayan? Iya, dibawa ke daratan lah. Ibu-ibunya tadi nggak gubris, nggak mau jawab lah. Tiba-tiba dipaksa-paksa kan sama Rifki, orangnya tuh kayak frontal banget lah orang tuh. "Bu, tolong Bu, ibu gitu." Ibunya langsung bilang gini, "Teman kamu mau ditumbalin." Sontak di situ kan namanya masih kecil ya. Astagfirullahaladzim. Itu langsung keinget omongan pedagang itu, asongan tadi tuh. Iya. Oh iya benar, pedagang asongannya itu aku inget kue rambut nenek yang di panggung gitu. Iya. Ibu bilang gitu kan langsung. "Bu, yang bener Bu," kata Rifki. Saya di situ diem aja lah ya.
Bu yang bener. Susah sih kalian pada bandel. Karena saya di situ mikirnya kayak nggak bisa nih, masa iya sih teman sendiri ditumbalin gitu. Bilanglah ke RT setempat gitu. Pak tolong Pak, ini teman saya si Jayan kesurupan, ini matanya merah. Tiba-tiba pas renang tuh muncul bluk-bluk pas diangkat ke atas tuh udah nggak bisa ngomong, cuma ngegerung tolong gitu. Jam sekitar 1:30 lah. Muklis terus istighfar. Nih Muklis tuh tipikal teman yang paham agama lah. Karena kan kebetulan orang tuanya ini tuh punya pesantren di Lewiliang tuh. Istighfar terus. Ingat-ingat asma-asma Allah lah. Gak lama kan sempat pingsan juga kata Muklis. 1:30 nyampe ke tempat sungai itu, bendungan itu. Pak RT sama orang pintar lah, kayak Pak Haji gitulah ya. Nyampe lah ke situ. Diobatin, baca-bacaan gitulah, pakai bawang ininya tuh tangannya, gak ngerti lah ya namanya orang dulu tuh, dibawangin, gitu. Bangun dia, gini pingsan lagi, terus kan temen, tolong kalian ini baca-bacain sebisa kalian Al-Fatihah atau apa gitu. Pas ditarik dari jempol kaki, teriak dia, gitu. Langsung semenjak kejadian itu udah nggak pernah lagi itu berenang di sungai itu. Iya. Setelah itu kan dia seminggu lah nggak sekolah. Kata orang tuanya tuh karena jangan main sama teman-teman yang bertiga ini katanya gitu. Mungkin karena terkenal bandel gitu ya dulu tuh saya. Kata orang tuanya nih, dia kan bilang tuh ke guru yang ada di sekolah, ke wali kelas. Kebetulan kan sekelas nih, 4 sekawan ini tuh. Geng gitu. Bilang, tolong ya anak-anak ya. Buat kalian yang suka berenang-renang, kata gurunya nih ya, kata wali kelas, jangan pernah berenang. Lihat si Jayan tuh. Jadi selama seminggu itu dia sering kesurupan. Terus yang bikin merindingnya lagi tuh, sebelum tidur nih, karena orang tuanya ini tuh ibunya lah, dia tinggal sama ibunya ya, ayahnya tuh kerja di Jakarta tuh. Namanya ibu pas ngaji tuh, beres maghrib, teriak-teriak lagi dia. Sampai kamar kasurnya itu robek-robek. Dicakarin? Iya. Gitu-gitulah. Gurunya bilang gitu kan. Tolong ya anak-anak. Jangan sampai kayak Zayan ini. Orang tuanya udah bilang ke ibu. Awas nih. Sahrijal, Rifki, Muklis. Awas nih. Ibu kasih peringatan 1 kali lagi. Seminggu udah dia masuk lah. Nih yang bikin anehnya dia ini, si Zayan ini. Duduknya paling belakang dia. Kan aturan dia tuh suka duduk paling 2 di bangku ini gitu. Udah gitu kan dia, kenapa lu? Kata teman-teman ceweknya ya, Jayan udah sehat gitu kan ya. Duduk dia paling belakang, diem aja gitu. Kayak aneh lah. Kayak ada yang hilang gitu di diri. Dia tuh kan orangnya tuh ceria lah, suka ngelawak gitu. Suka ikut sama anak-anak perempuan gitu. Iya. Masuk sekolah itu udah beda. Iya gitu. Beda seminggu setelah itu. Terus gak lama kan pada sholat duha tuh hari Selasanya. Kan emang ada jadwal tuh di SD sholat duha. Dia ini gak keluar, gak mau. Kan diajak tuh sama teman-teman sama saya. Yuk Jayan kita ke musola, kita wudhu. Diam aja dia, gini aja nih. Itu apa sih gitunya tuh mirip kayak yang awal dia yang di bendungan itu. Iya. Saya mikir kayaknya ada yang belum sempurna nih di dirinya. Guru agama kan datang lah. Zayan gimana kabar kamu? Bapak dengar kemarin kamu sakit ya seminggu. Ini guru agama tuh emang gak mau bahas tentang hal gaibnya dulu lah. Mau tuh pas dipegang sama guru agama dipegang. Ayo anak cowok harus jadi imam. Ini yang bikin merinding nih. Pas lagi kan ini aku udah beres lah ya, wudhu tuh, wudhu, bagian dia lah, megang air, panas kata dia gitu, kan langsung pada kaget kan anak perempuan, anak lelaki gitu, kan emang biasanya sebelum sholat duha tuh pada ngumpul dulu lah, anak-anak tuh gitu, nungguin lah yang udah wudhu tuh, ketawain kan sama anak yang kakak kelas lah, kenapa itu si Jayan, gila ya. Nah aku sama teman-teman aku kan langsung emosi lah ke kelas. Jangan gitulah gitu. Jangan gitulah bang. Bilang dong ke guru agama tadi tuh. Kenapa ini rame-rame katanya. Ini Pak si Jayan
masa lagi hulu panas-panasan katanya gitu ya. Aneh juga ya. Di situ diruqyah lah, dimasukin. Udah anak-anak, bapak sekarang gak megang jadi imam, bilang ke guru satu lagi gitu kan, ada guru agama tuh 2 di situ. Aku nyaksiin di situ. Beberapa ada yang ikut bapak ya, kata guru agama itu. Bapak nggak bisa sendiri katanya. Nah di situ kan aku langsung berpikir, wah ini kayaknya masih ngikutin nih, kata saya gitu kan. Yang dari sungai itu ya? Iya, gak sadar dia pas udah diginiin sama Pak Guru Agama, pingsan dia. Di situ juga hawa ruangan segitu musola kecil ya. Hawanya tuh kayak udah panas dingin. Gak jelas gitu ya? Gak jelas gitu. Ternyata si Jayan ini tuh ngambil sesuatu di bendungan sungai itu. Sama dia dikantongin. Oh, ngambil apa itu? Nah, ini kayaknya ada yang diambil sama Jayan, cuman belum dikembaliin katanya. Saya kan nggak tahu ya di situ sama Rifki. Ih mana ya nyote? Ih kamu tahu gak? Ih nggak tahu saya mah aja katanya. Bilanglah ke orang tuanya. Kita cerita gitu. Dicarilah baju-baju sekolahnya, celana SD gitulah. Benar ada batu kayak mustika gitu warna biru lah. Oh ya Allah ini seminggu, kata ibunya bilang gini nih ke saya, kan saya ikut tuh sama guru agama tuh. Kekeluargaan lah sekolah tuh nggak tahu gitu tentang perihal ini tuh, serius lah. Bu, tolong ini kembaliin yang Jayan bawa dari sungai bendungan itu. Ibunya karena mungkin masih trauma ya, anaknya sering kesurupan selama seminggu itu. Gak bawa apa-apa pak katanya. Serius bu kata. Gak lama kan langsung mikir ibunya. Oh bentar pak, saya belum cuci pakaian anak saya udah seminggu. Periksalah dari kantong, dari tas semualah ya. Temulah di kantong celananya itu. Wah ini apa ini kata ibunya. Langsung kan sama si guru agama ini. Sini saya pegang. Dikasih air dulu si ibunya. Jadi si ibunya tuh selama seminggu tuh hipnotis juga. Mungkin kalau kayak kita mah gak paham bahwasanya batu itu tuh udah ada gitu. Kenapa gak langsung dibuang? Gak sadar gitu berarti ya. Diambil lah sama guru agama itu. Sambil bahasa Sunda lah. Yuh nu maneh teangan. Artinya teh ini nih yang kamu carikan katanya gitu. Gak lama kan masukkan lah ibunya. Ibunya yang kemasukan. Iya. Okay. Nah di situ baru tahu. Ternyata di situ tuh ada siluman ikan pari sepasang. Jadi suka anaknya. Jadi anaknya ini tuh memiliki kayak spesial lah di dunia sana gitu. Terus tulang di sininya juga sering bisalah kemasukan gitu. Apa namanya tuh kalau di Jawa tuh namanya tulang sumsumnya itu lembut lah. Buat kayak pintu masuknya gitu ya. Iya, suka jadi sama anak itu. Amis lah ibaratnya anak ini tuh. Masukkan lah. Pas kesurupan tuh ibu sosoknya bilang gini ke kami lah, saya nggak mau katanya, saya pengen anak ini harus mati. Di situ kan langsung pada kaget. Astagfirullahaladzim. Namanya perempuan kan ya, guru agama ini kan lelaki, gak mungkin dong berani megang gitulah. Iya. Bilanglah ke tetangga sebelah gitu. Tadinya nggak mau. Tetangga bilang katanya di mata dia tuh sosoknya bukan ibu. Kita panggil nama ibunya ini Ibu Rini aja ya. Oke, Ibu Rini. Ibu Rini beda pak. Mukanya kayak ikan katanya. Ya Allah, serem banget. Gitu teh. Udah kamu, lewat kamu. Kayak transfer nih jarak jauh. Terus yang megangnya tuh si ini kita panggil si ini aja. Okay. Pegang. Gak mau keluar tadinya. Dikepret-kepret pakai air jarak jauh sama guru ngaji. Seret aja. Keluar. Masuk lagi yang lelakinya, sosok ikan pari ini tuh katanya, istri saya kamu apain? Maghrib lah, sampai maghrib tuh. Karena mungkin pada bilang kan, Rifki juga bilang ke orang tuanya gitu. Ini gimana ini kelanjutannya? Kata tetangga lah ada yang nyeletuk gitu. Kalau terus-terusan surupan bisa sakit ini si ibunya maksudnya. Kan capek juga dia teriak, pusing lagi teriak, pusing lagi. Ada di situ kakek-kakek. Dan kebetulan bisa dibilang tuh orangnya tertutup lah. Ada salah satu tetangga yang paham juga gitu hal gaib. Nyamperin lah kakek itu.
Bah, tolongin ibunya Jayan kesurupan aja. Dengarkan dari tetangga. Terus abahnya bilang, gak mau, sudah susah katanya. Jadi udah susah banget lah ini. Iya. Terus gimana? Mohon. Untungnya tetangga ini tuh pintar ngomongnya. Bah, harus ingat kita teh hidup di dunia tuh harus saling gitu, harus saling menjaga. Gak lama Isya lah. Itu masih kesurupan dari maghrib sampai Isya juga. Itu capek banget ya pasti. Teriak dia, pindah-pindah lagi. Ternyata bukan dua sosok, bukan si ikan pari itu aja. Dia bawa sosok lain di sungai itu. Terus gerakannya kayak buaya gitu. Beda lagi. Mau ngapain kalian ngeganggu raja sama ratu saya, katanya gitu. Ya, itu penguasa si sungainya kali ya? Iya, sepasang. Udah Isya, datanglah si abah itu. Aya naon ieu teh. Asaan teh abah di imah para ruguh karena jiwa. Diobatinlah sama si abah itu. Oh iya, ramuannya tuh aku masih ingat. Jahe, terus kayak keluarga inilah, lengkuas kayak gitu, kunyit kayak gitu. Rempah-rempah gitu ya? Rempah-rempah ditumbuk lah sama dia. Di jempol, di pinggir, semua di telinga gitu. Langsung si abahnya nyeletuk gini. Geus hese ieu jang. Udah susah ini teh. Harus ada yang ditumbalin. Walaupun si batu itu udah dipegang kan sama guru agama, tetap masih nggak terima sosok raja ratu ini tuh. Oke. Terus? Tetaplah di situ dibantu sama 3 orang lah, orang pintar gitu. Guru ngaji sama si abah sama yang satu lagi tuh anak pesantren, lulusan pesantren lah. Gak lama si abah datang dia datang. Anehnya pas si lulusan pesantren ini datang ya, mungkin karena Allah ya, ikhtiarnya mah dari manusia gitu. Tiba-tiba diem itu. Kan yang sama si abah tuh masih ronta-ronta lah. Cuman gitu gak terlalu parah kayak yang guru agama tadi tuh. Pas udah dikasih rempah-rempah itu tuh. Pas yang lulusan pesantren ini datang, ada apa ini? Ini ibunya si Jayan kesurupan aja. Terus si Jayan ini dari tadi tidur aja. Gak bangun-bangun? Gak bangun-bangun dia. Coba ambilin air katanya. Dari mata air. Okay. Nah, dibacain gitu. Si air itu iniin ke si ibunya lah. Dikepretin gitu. Iya, dikepretin gitulah. Terus rambutnya dibasahin sama si punten ya. Kang, tadi kan emang ramai warga tuh. Kebetulan saya juga duduk di situ liatin. Mohon maaf nih ya, saya pegang si ibunya gitu kan. Nah gitu sadar si ibunya. Terus diginiin pakai air sih. Alhamdulillah, semua tetangga pada bilang alhamdulillah dulu. Gak lama matanya melotot. Belum keluar gitu. Itu? Gak tahu di situ. Pokoknya kan sebelumnya pas kesurupan itu dia meronta-ronta lah, beda-beda gitu ngomongnya bahasa Sunda dulu lah. Saya nggak terima lah, kenapa raja saya diganggu lah gitu. Melotot dia diam sementara. Langsung si pesantren ini tuh bilang gini. Nah, keluar juga nih semuanya. Nah, saya di situ nggak nanya lah ya sama Rifki tuh. Wah, keluar apa nih katanya. Udah agak tenang tuh dia, kayak keluar angin lah di situ. Gitu. Istighfar, ibu istighfar, kata si pesantren ini tuh. Jayan belum bangun di situ. Ibunya panik lah, karena kan tetangga juga pada nelponin ayahnya yang di Jakarta, bapaknya. Iya. Bang, kapan pulang? Kan emang orang Jakarta tuh. Bapaknya si Jayan tuh kerja di Jakarta dia. Jauh lah ya. Bang, ini anak sama istri udah nggak karuan ini. Butuh sosok inilah lelaki gitu ya, yang lebih dekat gitu. Katanya gini. Kenapa? Itu ketahuannya tuh pas udah rame banget lah. Ibunya kesurupan, si Jayannya tuh udah nggak sadarkan diri lah. Si bapaknya panik lah. Baik, saya besok pulang, katanya bilang kan. Semalam itu tuh jadi yang saya lihat nih yang bikin merinding. Si abah, pesantren sama guru agama di sekolahku ini ngebentengin jadi di rumahnya. Jadi kayak pakai kayak cabe gitu. Ditempelin di tembok gitu, terus bawang, wah kayaknya sosoknya datang ini. Ini mirip banget, merinding tuh. Ini mirip kejadiannya pas udah keluarin, kayak ada suara lemparan. Tadi kaget aku juga. Iya, emang
Kalau indigo tuh kayak gini, cerita aja kayaknya ada portal. Cuman aman sih di sini ada yang bentengin, pakein bawang lah sama si Abah. Namanya orang kampung kan ya, timbul pertanyaan dong. Bah, buat apa itu bawang sama cabe? Bercandain kan tadinya, mau ngeliwat apa katanya gitu. Sambil emosi lah si Abah. Artinya tuh pada diam kalian. Ini urusan saya. Kalau guru ngaji tuh nempelin kayak semacam air gitu di pinggir-pinggir lah, dikepretin gitulah, nempel kan si air. Di luar kayak magerin gitulah. Nah buat si pesantren ini dia ngaji terus di sebelah si Jayan ini biar sadar lah maksudnya gitu. Gak lama kan sampai kepala desa pun datang gitu. Apa mau dibawa ke rumah sakit aja ini? Takutnya medis. Gitu kan. Tetap si Abah ngelarang, diem kamu gitu. Kepala desanya langsung diem lah. Maafin ya Bah katanya. Saya cuma ngejalanin tugas aja. Takutnya ini tuh medis, non medis. Tetap dia bilang, diem kamu ini urusan saya. Gak lama, setengah 12 lah. Alhamdulillah Jayan udah bangun di situ. Oh, rame kata dia. Mulailah ditanya di situ guru agama kan. Jayan, ini siapa? Nunjuk saya. Oh ini si Rijal yang berenang sama saya di Bendungan. Di Bendungan. Udah mulai ingat lah di situ dia yang tadinya diam gitu. Gak lama kan pas ngaji terus nih si pesantren ini tuh ngaji gitu. Pas diberhentiin, itu si Jayan udah pulih, udah kenal gitu sama temennya, cuman agak linglung. Alhamdulillah Al-Quran dicium sama ininya. Udah gitu si Abah tuh tetap masih nempelin lah dia, banyak banget itu. Yang bikin aku aneh tuh, kok ini pakai cabai bawang tomat ya, maksudnya bener juga kayak tetangga yang tadi bilang ngeliwat gitu. Lucunya itu nyeletuk lah tetangga lagi gitu, ibu-ibu, Bah udah Bah ngapain ditempelin lagi, itu udah sadar kok. Si ibunya juga udah bisa ngobrol, si Jayannya juga udah pulih katanya, udah nggak linglung kayak yang seminggu lalu. Tetap gak dengerin. Ternyata nih yang bikin merindingnya lagi, baru kerasanya itu pas subuh, pas besoknya. Kenapa tuh? Jadi si cabe itu sama si bawang itu udah nggak bau lagi, cabe sama bawang. Pedasnya hilang, terus peot. Itu yang bikin aneh itu. Semalam doang ya? Iya semalam doang. Terus dari perihnya itu nggak ada di cabe itu. Subuh lagi kan si Abah datang tuh, ngambil sesajen yang semalam. Warga gitu pada megang, coba Bah boleh megang nggak? Nih pegang nih, makan kalau bisa, sambil bercanda si Abahnya. Dihirup, lah kok ini baunya hilang. Nah semenjak itu kan si Jayan sama si ibunya ini udah mulai membaik lah. Terus ibunya ini tuh semakin ngekang lah Jayan ini. Pulang sekolah dijemput malah, dia pada udah kelas 5 SD itu. Dijemput, tiap ngajak main juga gak ada Jayannya. Sampai ngebela-belain orang tuanya tuh, bapaknya tuh kan karena mungkin dia pulang tuh dengan keadaan udah baik ya. Siangnya itu ceritalah ibunya gitu, dan bapaknya tuh beliin PS ya supaya nggak keluar itu saking kekangnya. Udah ayah beliin PS nih buat kamu, tapi awas ayah ngerantau lagi ke Jakarta, jangan harap kamu pengen apa-apa. Pokoknya dia jadi nolep lah, bisa dibilang di rumah gitu. Terus ya. Iya. Dan semenjak itu juga teman-teman tuh bertiga, Rifki, saya sama Muklis tuh udah nggak berenang lagi di situ. Tapi ternyata pas sesudah kejadian, yang bikin anehnya lagi tuh, ternyata tumbal itu dapatnya sama 2 pengantin. Oh, ada yang menikah gitu? Iya, jadi salah satu tetangga yang rumahnya dekat situ lah, dekat Bendungan lah. Jadi setelah ya sekitar 2 bulanan lah setelah kejadian itu, Jayan sama ibunya tuh membaik ya, udah nggak ada kesurupan lagi lah. Nah dengar kabar katanya ada yang meninggal di situ, pengantin baru menikah kecebur, jadi kayak ada yang narik gitu. Jadi kayak foto prewed mungkin ya, pengen dapat. Emang kan tempatnya juga bagus, alam lah, jatuh di situ, meninggal itu dua-duanya. Dan semenjak di situ juga udah kayak sekarang untuk bendungannya, sungainya tuh kayak ada penghalang lah, hati-hati jangan bermain di sini gitu. Yang tadinya angker ini jadi makin angker lagi ya? Iya.
Ini ada sangkut pautnya sama gambar yang di bawah. Nah ini awal mula bencana sih sebenarnya. Oke. Gak ada orang itu. Nggak ada siapa-siapa. Iya.